Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Sungguh kita semua patut mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita semua untuk dapat menikmati berkat kemurahan Tuhan terjadi dalam hidup kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Benteng bagi yang terluka dan terinjak. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang sungguh tidak terbatas. Kami bersekutu saat ini untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa agar Roh Kudus-Mu hadir dan menyentuh hati kami. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami bahwa Engkaulah benteng dan perlindungan sejati bagi kami yang merasa terluka dan terinjak. Beri kami kekuatan dan juga penghiburan saat kami merenungkan kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, coba kita renungkan, pernahkah Anda merasa seolah-olah dunia ini begitu menekan dengan keras? Seolah-olah ada beban di pundak yang terasa terlalu berat, dan hati kita ini dipenuhi rasa sakit, penuh kekecewaan, atau bahkan kita merasa terinjak oleh keadaan atau karena orang lain. Saya yakin kita semua pernah mengalaminya. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang bergumul dengan berbagai macam persoalan dan menimbulkan luka batin yang sangat mendalam, atau sedang merasa lemah, atau bahkan seolah-olah tidak punya lagi tempat untuk dapat bersandar atau berlindung. Kita sering berpikir bahwa kesesakan adalah akhir dari segalanya, sebuah tanda kegagalan. Namun dalam iman kita, kesesakan atau kesulitan ternyata memiliki makna yang jauh lebih besar. Justru di tengah badai kehidupan seperti itulah, kita ini diajak untuk memandang ke atas, memandang pada Tuhan. Tema renungan ini adalah benteng bagi yang terluka dan terinjak. Saat ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa bukanlah pribadi yang begitu jauh, melainkan bagaikan suatu benteng yang kokoh, tempat berlindung yang pasti, khusus bagi jiwa-jiwa yang sedang terluka dan merasa tidak berdaya. Mari kita buka hati kita lebar-lebar untuk mau mendengarkan suara Tuhan yang berbicara kepada kita. Mari kita buka Mazmur pasal 9 ayat 10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Saudaraku, kata terinjak atau tertindas dalam ayat Mazmur pasal 9 ayat 10 ini adalah suatu kata yang sangat kuat. Hal itu menggambarkan suatu kondisi di mana seseorang bukan hanya sedang merasa kecewa atau sedang merasa sedih, tetapi dia sedang benar-benar berada di bawah suatu tekanan yang berat, seperti dihimpit dan diperlakukan tidak adil, atau bahkan sedang dilukai hingga dia merasa tidak berdaya. Perasaannya sangat perih karena terluka. Mungkin luka itu datang dari kegagalan yang sedang dialami, yang datang beruntun
atau dari adanya fitnah yang menghancurkan nama baiknya, atau dari sedang mengalami kehilangan dari orang yang dia kasihi, atau sedang berjuang melawan penyakit yang tidak kunjung sembuh. Kita semua, cepat atau lambat, pasti akan merasakan salah satu bentuk terinjak ini. Kita hidup di dunia yang tidak sempurna, dan kesesakan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan iman kita. Kadang kita harus berpikir bahwa saat kita menjadi pengikut Kristus, hidup akan otomatis menjadi mulus dan bebas dari masalah. Tetapi tidak begitu. Kita ini berharap iman kita akan menjadi semacam jimat yang dapat menolak segala masalah, segala persoalan, segala kesukaran hidup. Namun realitanya toh tidak demikian. Justru kesesakan seringkali datang tanpa diundang, dan ketika kesesakan itu datang, kesesakan itu bisa merampas kedamaian kita, merampas sukacita kita, bahkan merampas harapan kita. Kita kemudian merasa sedang sendirian, seolah-olah tidak ada satupun yang dapat mengerti kedalaman rasanya sakit hati ini. Di tengah perasaan yang seperti itulah, seringkali kemudian kita tergoda untuk mencari jalan keluar kita sendiri. Kita mencoba mengatasinya dengan amarah kita, atau dengan kita mengisolasi diri, dengan mencari pelarian yang bersifat sementara, atau bahkan menyalahkan keadaan dan menyalahkan orang lain. Kita mencari benteng kita sendiri. Entah itu di dalam pekerjaan kita, melalui hobi kita, atau melalui pertemanan dengan orang lain, atau di dalam kesibukan kita yang membuat kita seolah-olah lupa sejenak dengan semua persoalan itu, lupa dengan rasa sakit yang sedang kita alami. Tetapi Alkitab dalam renungan ini menunjukkan kepada kita sesuatu yang jauh lebih kokoh, sesuatu yang jauh lebih nyata, dan itu memiliki nilai yang abadi daripada benteng buatan manusia manapun. Saudaraku, melalui Mazmur pasal 9 ayat 10, sang pemazmur dalam hal ini adalah Daud. Dia adalah seorang yang seringkali mengalami berbagai macam bentuk kesesakan dan juga penindasan terjadi dalam hidupnya. Daud menegaskan sebuah kebenaran yang sangat mendasar. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Perhatikan baik-baik saudaraku, kata yang digunakan di sini adalah tempat perlindungan, atau dalam terjemahnya disebut benteng. Sebuah benteng bukanlah sekedar tempat singgah, bukan sekedar ruang tunggu biasa. Benteng adalah bangunan yang kokoh, dirancang untuk dapat menahan serangan terberat sekalipun, memberikan keamanan secara total bagi mereka yang berada di dalam benteng. Benteng Tuhan adalah jaminan bahwa di tengah badai terbesar, di tengah kesesakan yang membuat kita merasa terinjak dan hancur, kita memiliki tempat untuk berlindung yang tidak akan pernah runtuh. Mengapa ayat ini menyebut Tuhan sebagai tempat perlindungan bagi orang yang terinjak? Karena Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kasih dan Allah yang Maha Tahu. Dia tidak akan mengabaikan setiap tetes air mata dari orang-orang yang sedang tertekan atau orang-orang yang sedang menderita. Tuhan itu tidak pernah menutup matanya
terhadap ketidakadilan yang sedang terjadi melanda umatnya. Justru hati Tuhan itu condong kepada mereka yang sedang lemah, yang sedang terluka, dan yang sedang tidak berdaya. Kesesakan seberat apapun pada akhirnya akan berfungsi sebagai jalan yang membawa kita kembali kepada sumber kekuatan yang sejati, yaitu Tuhan sendiri. Inilah inti renungan kita saat ini. Kesesakan dan rasa terinjak bukan berarti Tuhan itu meninggalkan kita. Sebaliknya, kondisi itulah yang mengingatkan kita untuk mau melepaskan segala upaya kita sendiri. Kemudian kita mau lari masuk ke dalam benteng Tuhan yang kokoh. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jika saat ini Anda merasa terinjak, merasa terluka, atau sedang berada dalam himpitan kesesakan, jangan lari kepada solusi duniawi yang sifatnya sementara. Angkatlah pandanganmu dan ingatlah janji ini. Tuhan adalah tempat perlindungan yang aman bagi Anda semua. Tindakan iman yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, berpaling kepada Tuhan. Pilihlah untuk lari kepada Tuhan, bukan malah menjauh dari Tuhan saat engkau dalam kesulitan atau dalam kesesakan. Yang kedua, mengenal firman-Nya. Teruslah belajar membaca dan merenungkan firman-Nya agar karakter Tuhan itu semakin nyata dalam hati Anda semua. Yang ketiga, percaya pada perlindungan Tuhan. Yakinlah bahwa di dalam bentengnya Tuhan, Anda itu akan aman. Terlepas dari seberapa besar badai yang sedang bergemuruh terjadi di luar atau yang sedang melanda hidupmu. Saudaraku, Tuhan itu rindu untuk menjadi benteng bagi hati Anda yang sedang terluka, suatu tempat yang tenang bagi jiwa Anda yang sedang merasa terinjak-injak. Ketika kesesakan membawa Anda pada hadirat Tuhan, Anda akan menemukan bahwa justru di dalam penderitaan Anda itu, kasih dan juga kesetiaan Tuhan itu menjadi semakin nyata. Biarlah kita menetap dalam benteng yang bernama Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa di surga, saat kami merasa sakit dan sedang terluka perasaan kami, terinjak oleh masalah dan kesesakan hidup, firman-Mu hari ini sungguh menguatkan kami. Engkau adalah tempat perlindungan kami yang kokoh. Ketika beban terasa terlalu berat dan hati kami menjadi hancur, kami tahu kami dapat berlari hanya kepada Engkau. Kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah benteng bagi yang lemah dan tempat berlindung saat kami dalam kesulitan. Tolonglah kami untuk selalu mencari wajah-Mu Tuhan, terutama saat kesesakan datang melanda, karena di dalam Engkau ada kedamaian dan kekuatan yang sejati. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan penyembahan hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus,
Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.